Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Rina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Rina, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, tujuannya adalah melakukan nantinya supervisi kelas. Di sini saya akan menilai bagaimana jalannya pembelajaran Ibu Rina di kelas, kemudian strategi apa yang akan Ibu Rina jalankan untuk di kelas nanti sehingga pembelajaran itu akan lebih bermakna. Sebelum kita akan melakukan supervisi kelas Bu Rina, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rina. Ya, boleh. Adapun tujuan supervisi yang akan kita lakukan ini Bu Rina yaitu untuk mengetahui kemudian tujuan dan mengobservasi, nanti kita akan mengevaluasi bagaimana jalannya pembelajaran dari Ibu Rina. Adapun tujuan dari supervisi kita ini Bu Rina agar nanti Ibu Rina bisa lebih bersemangat dalam mengajar, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid kita. Oke. Nah, baiklah Bu Rina, saya akan berikan pertanyaan kepada Bu Rina. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Rina lakukan di kelas nantinya? Ya, di sini saya menggunakan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan demonstrasi, pengerjaan LKPD dan menyaksikan video pembelajaran inovatif, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan operasi penjumlahan pecahan. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kemudian ada indikator tujuan pembelajaran yang saya gunakan Ibu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memperkirakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengonsepkan penjumlahan pecahan biasa. Yang ketiga, peserta didik dapat merasionalkan konsep penjumlahan pecahan biasa. Kemudian peserta didik dapat memutuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa. Itu tujuan pembelajaran saya, Ibu. Oh begitu ya Bu Rina. Jadi Bu Rina nantinya akan adanya LKPD, kemudian menampilkan video, ya kan? Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pada pecahan biasa nantinya Bu ya. Oke Bu. Kemudian apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pelajaran ini? Area pengembangan yang hendak dicapai di sini Bu adalah area pengembangan yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Pengetahuannya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan pecahan. Kemudian di keterampilannya nanti siswa dapat membuat gambar pecahan. Nah, itu yang saya gunakan Bu. Baiklah Bu Rina, berarti pembelajaran yang akan Bu Rina lakukan ini menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu Rina ya. Kemudian model pembelajaran Ibu Rina ini adalah PBL yang menggunakan metode diskusi, kemudian kerja kelompok dan penugasan. Bu Rina, untuk melakukan observasi kelas atau supervisi kelas, kira-kira kapan harinya, kemudian kelas berapa dan jamnya akan Bu Rina lakukan nanti? Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Kamis, itu di kelas 5, kemudian jamnya jam 1 dan 2 Ibu Dahlan. Oke lah Bu Rina, saya pada hari itu akan masuk ke dalam kelas Bu Rina, nantinya akan melihat serta mencatat apa saja nanti yang menjadi kegiatan Bu Rina dalam kelas. Kemudian setelah kegiatan observasi kita nantinya dalam kelas Bu Rina, nanti setelah itu akan ada lagi yaitu percakapan kita yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang akan nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya nantinya Bu Rina ya. Bu Rina, dari hasil percakapan kita hari ini kira-kira apa yang telah Bu Rina dapatkan? Di sini saya mendapatkan gambaran nanti saya akan menggunakan media apa, kemudian langkah pembelajarannya apa, modelnya apa, kemudian materi yang saya gunakan saya akan lebih memahaminya lagi. Nah, itu mungkin Ibu. Terima kasih Bu Rina atas waktunya hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi. Oke Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan anak ibu hari ini. Nah, kemarin atau sebelumnya kita sudah melaksanakan menggunakan emoji. Sekarang coba angkat emojinya menunjukkan perasaan anak ibu hari ini. Coba angkat. Ya, di sini anak ibu ada semangat, ada satu marah. Yang di sini, alhamdulillah senang semuanya di sini. Di sini ada satu sedih, yang di sana bagaimana? Senang, alhamdulillah ya. Ada anak ibu, ada dua tadi, ada satu marah, ada satu sedih. Kenapa tipe sedih? Karena dikucilkan sama teman. Oh, dicuekin sama teman. Nah, nanti anak ibu yang lain tak boleh mencuekin temannya ya. Kita semuanya adalah sama, keyakinan kita adalah saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian di sini ada anak ibu yang sudah marah. Kenapa juga marah? Karena kita berdoa dan dilupa, dan dilupa. Seperti biasa sebelum belajar kita membaca doa. Anak ibu ketua tolong pimpin bersama ya. Selain Zara, siapa yang ada lagi? Ya, Zawa kemarin sudah minta izin sama teman ya. Selain Zawa, siapa yang ada lagi? Oke, semuanya ya. Sekarang kita agar lebih semangat lagi kita belajar. Sekarang kita akan menyanyikan nyanyi Indonesia Raya. Dan semua anak ibu berdiri. Indonesia pelajaran kita yaitu mengenai pecahan materi baku, yaitu penjumlahan pecahan berbentuk tidak sama atau berbeda. Kemarin kita telah belajar itu pengulangan pecahan berbentuk tidak sama atau berbeda. Dan sekarang tujuan kita belajar hari ini, nah ini tujuan kita belajar hari ini. Kamu nanti atau anak ibu nanti bisa untuk menyelesaikan masalah berkaitan operasi penjumlahan pecahan. Itu nanti yang setelah kita belajar nanti anak ibu bisa untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jumlah penjumlahan pecahan yang kamu ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang anak ibu lihat gambar yang di depan. Ada kelihatan gambarnya? Siapa anak ibu yang bisa menuliskan? Nah,
pecahan berapakah itu? Ayo, siapa bisa? Coba Kaifa ke depan, Kaifa lihat yang pertama. Boleh sih Papa tulis ya. Ya. Ini pakainya ya, ini satu, ini dua, ini tiga, empat. Dan satu adalah 2/5 ya. Ya betul yang dibuat temannya? Betul. Nomor 2 siapa bisa? Yuk. Iya bisa aja. Terus bisa? Nah, ya. Yang nomor 2 berapa pecahannya itu? 4/6. Berarti 4 yang dikasih warna dari 6 ya. Sekarang lanjut. Bisa Faras? Nah coba. Yang nomor 3 lagi ya. Nomor 3 warna apa? Warna apa? Dua. Ya. Tiga ya, bagus kita. Nah, kita lanjutkan ya. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah gemar matematika. Kita masuk saja ke pembahasannya. Kita mulai dari cara yang pertama. Soalnya adalah 2/7 ditambah 1/2. Perhatikan pada soal ini penyebut dari pecahan tersebut berbeda ya. Di sini penyebutnya per 7, di sini per 2. Maka untuk bisa menyelesaikan soal ini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara untuk menyamakan penyebutnya bagaimana? Caranya adalah kita cari KPK atau kelipatan pertemuan terkecil dari 2 dan 7. Kita mulai dari KPK 2. KPK 2 berarti kelipatan 2 atau penjumlahan 2 secara berulang ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Sampai di sini dulu ya, tidak usah terlalu panjang. Selanjutnya kita cari KPK dari 7, berarti penjumlahan 7 secara berulang. Di sini tadi kita menjumlahkan pecahan apa tadi? Pecahan dan penyebut berbeda. Di sana tadi ada buat soal baru. Misalnya di sini ada 2/3 ditambah 1/2. Perhatikan penyebutnya bagaimana? Berbeda, penyebutnya berbeda. Tadi sudah kita lihat sebentar. Kalau dia berbeda penyebutnya, apakan tadi? Nah, cari KPK-nya. Berarti kita cari dulu kalau mencari KPK, saya bisa. Ah, ayo saya bisa. Ya, coba lakukan.
dibagi tujuh. Berdasarkan video yang mana Ibu tonton tadi, apa kesimpulannya bisa kita ambil? Ya, coba Diva. Kita bisa mengetahui penjumlahan pecahan dengan cara 1 dan cara 2 yang bagus. Siapa lagi yang bisa berpendapat? Atau melengkapi yang dikatakan Tifa tadi, kata Tifa tadi, penjumlahan dengan 2 cara, ada cara 1, ada cara 2. Kalau cara satunya apa? Dengan mencari KPK. Kalau cara 2-nya dengan mencari silang. Sekarang soal itu ada di depan. Nanti anak ibu, kamu cari, atau siapa yang bisa tunjuk tangan. Siapa yang bisa terserah, mau cari KPK boleh, mau dengan kali silang boleh. Yuk, siapa bisa? Siapa bisa? Kali silang. Yang lain perhatikan temannya ya. Coba tulis ya. Dan tidak ada di teman kamu 128 per 32. Dan kita kasih tepuk tangan untuk si Faris. Dalam itu belajar kelompok, ibu membagi kelompoknya. Silakan duduk dekat ke kelompoknya masing-masing. Dan sebelum kita belajar kelompok, kita nyanyi anti bully dulu ya. Mau kenapanya nyanyinya? Nah, sekarang kita coba. Semuanya berdiri. Gerakan ya. Yuk. Yuk semangat.
Minumnya sudah? Yang LKPD? Sudah. Sudah. Sambil menunggu temannya karena waktu kita terbatas nanti ya waktunya. Nah, sekarang kita coba minta tampil kelompok 4. Nah, kelompok aturan. Yang kita tampilkan dulu itu tangannya ya. Supaya kita bisa sambungan ikuti dan nah, silakan bacakan hasil diskusi yang ada rumah. Yang LKPD saja.
buat nambah kelompoknya, kemudian kumpul ke depan lagi ya. Sekarang 1 kali cekuk. 2 1 cekuk. 3 2 1 cekuk. Sekarang kita lanjut diskusi tadi, nanti yang kelompok yang tidak tampil nanti bisa. Kemudian sekarang kita lanjut untuk informasi kita hari ini. Nanti akan diberikan evaluasi selama kami jawab nanti dalam waktu, kasih waktunya 15 menit. Dan ini bukan kelompok lagi, bukan seminggu jam pribadi. Bukan nama absen, nomor absen. Masih ingat nomor absen ya? Kalau anda ingat, tidak usah dibuat. Yang penting namanya ada. Caranya terserah kamu, mau cara 1 boleh, mau cara 2 boleh. Kemudian yang kamu tulis isinya saja. Yang silakan lihat itu isinya aja. Mau cara 1 boleh, mau cara 2 boleh. Yang punya cuma 15 kali lama. Sudah dapat lembarnya semuanya? Sekarang siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran yang kita tahu apa yang dapat hari ini? Ayo, siapa bisa? Apa yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu. Azra? Dapat mengerti tentang penjahat. Yang lain, apa yang kamu dapatkan di pelajaran hari ini? Yo, angkat tangan. Yo. Apa yang kamu dapatkan? Jadi di sini kita dapat ilmu. Apa yang dapat ya kita? Kita dapat menambah atau menggunakan itu adalah ilmu yang kita dapatkan. Kemudian aku ingin tahu lagi setelah kita belajar hari ini bagaimana perasaan anak ibu. Setelah kita senang? Ya senang? Alhamdulillah kalau senang, semoga nanti ilmunya dapat kamu gunakan. Kemudian nilai evaluasinya setelah itu periksa tadi, di sini ada beberapa orang yang perlu diperbaiki karena nilainya masih di bawah. Nanti ke pembelajarannya ya. Kemudian lagi ya apa? Lupa. Pembelajaran hari ini
Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Rina, saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin. Ya, boleh. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu saya nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rina tentang soal pasca observasi kita. Nah, Bu Rina, adapun tujuan dari percakapan kita ini yaitu untuk mengevaluasi atau pembenahan diri dan berefleksi untuk tindakan ke depan pembelajaran kita yang lebih baik ke depannya. Ya. Baiklah Bu Rina, bagaimana perasaannya setelah mengadakan observasi dalam kelas kemarin? Perasaan saya setelah mengadakan observasi di kelas kemarin, saya merasa senang karena kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ada sedikit merasa grogi karena di sini ada yang menilai saya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Rina, apa yang sudah Bu Rina lakukan pada saat mengajar, kemudian apa tercapaian indikator, dan seperti apa pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Yang saya lakukan saat mengajar, Bu Dahla, saya melakukan model pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Di sini ada 5 langkah dalam model PBL. Itu yang saya terapkan. Area pengembangan yang telah saya lakukan di sini, Bu Dahla, yaitu saya mengembangkan tentang pengetahuan siswa. Di sini siswa bisa menjumlahkan operasi penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Itu area pengembangan yang saya lakukan, Bu. Kemudian area keterampilannya, yaitu anak bisa menggambar pecahan. Nah, itu keterampilannya. Jadi area pengembangan Ibu berarti pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke. Dan saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya melakukan pembelajaran budaya positif. Kemudian lagi saya menerapkan pembelajaran KSE. Ya, berarti Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan KSE, kemudian juga budaya positif ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Pada area pengembangan ini, apakah rasa Ibu Rina telah berhasil atau bagaimana, Bu? Di sini pada area pengembangan ini, pada area pengetahuannya, di sini saya masih belum berhasil karena di sini ada beberapa anak yang masih belum bisa untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Kemudian untuk area pengembangan keterampilannya, di sini anak sudah berantusias semuanya, sudah berhasil rasanya karena mungkin kebanyakan anak ini hobi menggambar. Begitu, Ibu. Iya. Ada satu yang belum tercapai yaitu di bidang pengetahuan ya Bu Rina ya? Iya, Bu. Oke. Bu Rina tadi telah mengatakan ada itu hambatan bahwa untuk penilaian pengetahuan di sini masih agak kurang kan begitu. Kira-kira Ibu apa sih hambatan-hambatan atas kekurangan tersebut? Mungkin hambatan di sini tadi ada beberapa anak yang tidak bisa untuk menyelesaikan operasi penjumlahan. Mungkin hambatannya di sini anak kurang fokus untuk belajar. Iya. Kemudian lagi anak sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mungkin itu. Jadi berdasarkan hasil dari observasi kita kemarin, Bu Rina, berarti ada beberapa siswa yang belum paham tentang materi tersebut. Mungkin ada beberapa mungkin agak kurang aktif gitu ya Bu Rina ya. Kurang aktif karena ada yang belum semangat dalam belajar. Mungkin itu akan kita perkuat dengan KSE. Kemudian Bu Rina, apalagi yang ingin dikembangkan Bu Rina setelah melakukan supervisi ini? Mungkin di sini akan saya kembangkan karena ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran tadi.
yang akan saya kembangkan mungkin di sini kerja kelompoknya. Kemudian lagi yang saya kembangkan juga itu KSE. Kemudian lagi pembelajaran berdiferensiasi. Satu lagi itu sosial emosional. Baiklah Bu Rina, berarti Bu Rina akan meningkatkan lagi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Iya. Dan juga akan memperkuat lagi penekanan pembelajaran kekuatan sosial emosional atau KSE dan ditambah dengan budaya positif ya Bu Rina ya. Iya. Oke. Demikianlah percakapan pasca observasi kita Bu Rina pada hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depannya lebih baik yang mengedepankan dan berpusat kepada murid. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.